Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Trinu Rajmawati dengan NIM 1121017000081. Nah, di sini saya akan mentutorialkan bagaimana menggunakan aplikasi Autograb dalam materi program linear, dan selanjutnya saya juga akan mentutorialkan bagaimana menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, dan uji main with NIM. Oke, untuk videonya mari kita simak. Oke, jadi di sini saya akan mentutorialkan bagaimana menggunakan aplikasi Autograb ini dalam menyelesaikan soal program linear. Nah, di sini bisa dilihat ada soal nilai minimum dari 20 dikurang X dikurang 2Y yang memenuhi fungsi berikut adalah, jadi di sini sebelumnya kita bisa mengedit sumbu X dan sumbu Y pada axis ini, kemudian edit axis. Boleh ya, bisa panjang kalian butuhkan. Lalu kemudian kita masuk ke enter equation di sini. Nah, di sini pada kolom equation kita masukkan fungsi Y dikurang 2X lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita enter atau langsung klik enter pada keyboard. Saya langsung mengklik enter pada keyboard. Nah, kemudian kita masukkan fungsi X ditambah Y kurang dari sama dengan 8, lalu kita enter lagi. Kemudian yang terakhir kita masukkan juga, enter lagi, untuk X lebih dari sama dengan 2. Lebih besar sama dengan 2. Lalu kita enter. Nah, di sini kan terlihat nih yang penyelesaian. Maka kita batasi dengan klik intersect point atau intersection mode. Lalu kita arahkan ke perpotongan garis yang terbentuk. Sini, di sini, dan di sini. Nah, titik yang sudah kita buat, lalu kita klik, lalu kita centang yang value, kita uncheck list yang name, lalu kita centang yang label, baru kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat perbatasan yang mengelilingi daerah penyelesaian. Lalu di dalam calculation ini kita masukkan tadi 20. Di semua titik koordinat ini, titik koordinat 2,6 dulu. Yang 2 itu kan 20. Lalu kita kurang dengan 2. Lalu kita tarik garis kuning ini ke hal yang sama kepada seluruh titik. Akan menghasilkan seperti itu dan 6,667. Nah, tadi yang diminta itu kan nilai minimum ya, nilai. Nah, di sini nilai minimumnya yaitu 6. Jawabannya adalah yang B. Nah, untuk soal selanjutnya, kalian bisa pause dulu videonya dan baca. Kemudian kalian cari bentuk soal cerita tersebut. Kalian sudah menemukan model matematikanya, kita langsung masukkan model matematikanya dengan cara enter equation, atau bisa klik enter pada keyboard ya. Nah, sekarang model matematika dari soal tersebut kita masukkan ke dalam equation. Yang pertama yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Lalu kita klik enter. Untuk equation yang kedua yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 12, lalu kita enter. Kemudian kita enter lagi. Kemudian kita masukkan X lebih besar lebih dari sama dengan 0. Lalu yang terakhir kita masukkan juga Y lebih dari sama dengan 0. Nah, jika sudah masuk semua model matematikanya, kalian bisa lihat model matematika yang telah kita, yang pertama ada equation yang 1, 2,
Lalu kita, setelah itu sama seperti tadi caranya, untuk program linear ini caranya sama ya, itu aja. Yang penting kalian bisa membuat model matematika dari soal yang diminta. So, ya, kita aktifkan intersection mode, lalu kita arahkan ke perpotongan garis yang mengelilingi daerah penyelesaian. Oke, kemudian titik yang membatasi daerah penyelesaian, lalu kita klik kanan pada mouse, lalu kita klik edit label, lalu kita klik OK. Nah, untuk yaitu 6x ditambah 10y. Oke, kita hitung satu-satu, kita temukan, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan dengan klik calculation. Oke, kita masukkan, jadi fungsi tujuannya 6x ditambah 10y. 6x, x-nya 0, ditambah 10. Nah, tadi untuk yang koordinat yang dituju, hitungan secara menyeluruh hasilnya seperti berikut. Nah, di sini terlihat 72. Nah, di sini kan yang ditanya keuntungan maksimum yang bisa diperoleh dari hasil ketiga hasil ini, yaitu akan didapatkan petani, yaitu sebesar jawabannya yang D. Oke. Selanjutnya, bisa kalian pause dulu untuk membaca dan mencari model matematikanya. Jika sudah, maka kita langsung masukkan ke dalam enter equation. Oke, untuk model matematika yang pertama dari soal cerita tersebut, yaitu X ditambah 2 kurang dari sama dengan 800. Lalu kita klik enter. Kita masukkan seluruh model matematikanya ke dalam enter equation. Nah, jika sudah dimasukkan seluruh model matematika dari soal yang di equation yang pertama, yang kedua, ketiga, dan daerah penyelesaiannya. Jadi, seperti tadi, kita aktifkan intersection mode, daerah garis perpotongan yang membatasi daerah penyelesaian. Kemudian, untuk fungsi tujuannya, yaitu 800x ditambah 600y. Jangan lupa kita solve labelnya dulu, kita klik semua titik yang membatasi, lalu kita edit label, lalu OK. Nah, besarnya dengan cara memasukkan nilai X dan Y ke dalam fungsi 700Y. Maka kita klik dulu calculation-nya. Nah, kita coba cari hasilnya 800 X, X-nya tadi 0, ini X-nya 0 dan Y-nya 400. X-nya 0 ditambah 600Y. Y-nya 400. Kita klik OK. Nah, kita cari semua hasilnya dengan menggunakan calculation. Jadi, hasilnya sebagai berikut. Dihitung semuanya, itu dia menghasilkan masing-masing hasil dari titik koordinatnya sebagai berikut. Nah, di sini kan bila ia membeli, kita lihat nih, di antara hasil ini yang paling besar itu yang mana? Kan yang titik koordinat ini ya 500, ia akan memperoleh keuntungan terbesar jika ia membeli hanya 500 unit produk A. Kan ini 500,00-nya itu berarti produk B-nya tidak dia beli. Jadi dia hanya membeli yang produk A-nya saja. Sehingga jawabannya yaitu yang D. Oke. Intinya untuk program linear itu caranya sama ya. Semuanya sama. Yang saya gunakan yaitu pakai intersect metnya. Yang pertama kita add equation-nya dulu, kita masukkan keseluruhannya, kita aktifkan intersect mode, lalu kita cari threshold label, lalu kita tujuannya menggunakan calculation. Tuh. Jadi kan kita tuju gitu atau kita cari. Oke.
Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk menguji validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, dan uji main-with-new pada data skripsi yang saya ambil. Nah, di sini yang pertama kita akan menguji validitas data terlebih dahulu. Nah, di sini bisa terlihat saya memiliki data hasil uji coba instrumen tes kemampuan berpikir kritis matematis, mulai dari soal 1 sampai soal 8 ini. Nah, langkah yang harus kita lakukan tes semua data ini sampai total, tetapi judul tabelnya tidak usah. Kita kontrol C ya, yang kolom ini, lalu kita salin atau kita pas. Nah, di sini kita besarkan ini input seperti berikut, lalu kita beralih ke variabel view. Variabelnya itu tadi belum terganti ya, jadi kita ganti sesuai dengan tadi S1, S2, S3, dan seterusnya. Lihat di sini yang pertama S1, kemudian S2A. Nah, untuk yang terakhir ini kita ganti menjadi total. Oke, semua variabelnya sudah kita ganti nanti. Nah, di sini kita besarkan terlebih dahulu. Yang pertama kan kita akan klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, semua data ini kita pindahkan ke dalam variabel dengan cara Ctrl A, kemudian klik kanan. Lalu kita cari bagian persen, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Coba kita besarkan dulu. Jadi kan kalau kurang dari 0,05, maka dia butir soal itu di bagian right. Nah, butir soal yang pertama kan kemudian udah lebih dari 0,05. Nah, kemudian di valid, kita lihat itu lebih dari 0,05, maka ada 3 soal kita reliabilitasnya. Yang ini, kemudian kita pilih scale. Nah, di sini di total kita pindahkan ke bagian items. Bisa kita scroll. Nah, yang total kita klik, lalu kita lain total. Nah, kemudian kita klik OK. Dapat terlihat pada reliability statistik, Cronbridge alpha-nya itu lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan butir soal yang ada 11 tadi itu reliable gitu. Oke, selanjutnya akan menguji normalitas, homogenitas, dan uji main-with-new. Nah, untuk menguji normalitas, homogenitas, kelompok eksperimen dan kontrol. Di sini saya mempunyai data hasil tes kemampuan berpikir kritisan saya juga memiliki pada kelas kontrol. Nah, untuk kelas eksperimen kita beri kode 1 dan untuk kelas kontrol kita beri jumlah kode ini di masing-masing kelas eksperimen atau kelas kontrol. Oke, kita klik variable view. Nah, kemudian kita buat variabel yang pertama, hasil, kemudian enter. Nah, kemudian yang kedua kita tulis hasil BKR. BKR itu berpikir kritis matematis. Yang kedua untuk label kelas. Nah, untuk di variabel ini kita ganti dengan cara mengklik, kita klik tambah. Nah, untuk value yang pertama kita tulis 1, kemudian labelnya kita tuliskan kelas eksperimen. Nah, untuk value yang kedua, itu kelas kontrol. Lalu kita klik OK. Lalu kita pindahkan ke dalam data view. Lalu kemudian kode satunya ini, eksperimen yang tadi. S ke kelas. Nah, jika
sudah kita masukkan tadi. Kodenya ya, kita copy paste di variant. Ya, ini oke, sekarang kita besarkan uji normalitas dengan cara klik analyze, lalu pilih explore. Kita klik. Nah, untuk variabel hasil kita pindahkan ke dependent list. Lalu kita klik plot. Lalu jangan lupa kita klik yang normality plot di test. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, oke, di sini sudah terlihat hasilnya. Kita scroll. Test of 0,5, maka dia berdistribusi signifikasi memiliki 0,05, maka si normal. Kemudian dari 0,05, jadi kedua tidak berdistribusi normal. Mengecek homogenitasnya. Untuk normal, klik deskriptif statistik, lalu ke ekspor. Untuk histogramnya kita uncheck list, lalu kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, oke, di sini sudah keluar hasilnya. Kita scroll ke bagian test of homogeneity of variance of 0,254. Dia lebihkan kedua data tersebut memiliki variansi homogenitas atau keduanya berdistribusi homogen. Itu. Karena tadi datanya itu sudah diketahui kalau tidak berdistribusi normal tetapi dia homogen, maka kita menggunakan uji Mann-Whitney. Kita klik test, lalu kita ke legacy dialog dan kita klik yang to independent sample. Nah, untuk yang variabel hasil kita pindahkan ke test variable leads, lalu box. Kemudian kita klik define group. Untuk grup yang pertama kita ketik 1 dan untuk grup yang kedua kita ketik 2. Kemudian kita continue. Nah, Mann-Whitney, maka kita lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah kita lihat insight-nya. Nah, di sini kita lihat pada dia hasilnya kan 0,002 atau Taylor, maka kita harus nilai asentika 0,002. Nah, 0,002 itu kan kurang dari 0,005. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas eksperimen itu lebih tinggi daripada siswa kelas kontrol. Gitu. Jadi H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Oke, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.